Bagaimana perusahaan memanfaatkan momen tingginya harga CPO saat ini? Jadi gini, eh, sebenarnya kalau kita usaha itu, kalau di masa bagus kita senang ya, tapi kita harus selalu fokus ke di masa sulit kita bisa survive apa tidak ya. Jadi akibat itu kita harus jadi low cost producer. Kalau harga baik, kondisi baik itu kita bersyukur dan bisa menaikkan profitabilitas dan bisa menaikkan retain earning supaya nanti kemudian hari kita bisa melakukan capex yang lebih besar dan bisa juga bisa lebih besar melalui inorganic growth akuisisi. Ya. Namun kalau kita berbicara terkait dengan strategi-strategi dan juga pastinya planning perusahaan ke depannya untuk semakin lagi nantinya mengoptimalkan kinerja di tengah krisis energi yang terjadi saat ini yang membuat harga CPO naik, kira-kira apa saja nih strateginya Pak Hartono? Udah otomatis kita juga selalu memikirkan ekspansi ya. Ekspansi itu mungkin kalau secara organik SSMS 7 8 tahun ke depan tetap akan meningkat produksinya karena kita punya pohon masih muda. Dan kita juga buka peluang untuk inorganic growth, mengakuisisi di Kalteng maupun di luar Kalteng. Namun kalau untuk tren kenaikan dari harga CPO yang sudah terjadi belakangan ini begitu ya, perusahaan melihatnya kira-kira akan sampai kapan nih tren tersebut terjadi dan juga nanti antisipasinya jika harga CPO kembali turun dengan mungkin meredanya krisis energi yang terjadi saat ini, seperti apa juga langkah dan juga pastinya strateginya Pak Hartono? Ya, SSMS kebenaran kita selalu bekerjasama sama expert-expert dari luar negeri ya. Pandangan view forecast mereka adalah mereka lumayan bullish, optimis terhadap CPO. Jadi harga yang hari ini kita lihat harga 1.000 ya 1.000 sekian dolar itu bukan short term, itu mungkin bisa disustain setahun 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Karena ini ada masalah struktural yang tadi Monica sudah sebut, ada kekurangan tenaga kerja di negara tetangga yaitu Malaysia ya. So this kind of structural problem yang bisa mensustain harga hari ini ya. Nah, kalau sampai ada penurunan harga CPO di kemudian hari mungkin 3-4 years down the road ya, kita harus back to basic, fokus ke kita punya core competency yaitu low cost producer. Kebenaran SSMS cost of production-nya rendah, paling sekitar $250 per metric ton. Jadi kalau harga $600 pun kita masih bisa untung lah kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke. Baik, selanjutnya seperti apa nih Pak gambaran kinerja keuangan dari SSMS di tengah kenaikan harga CPO saat ini dan juga pastinya seberapa besar nih peningkatan baik untuk pendapatan dan juga pastinya laba bersih Pak Hartono? Baru kemarin kita melakukan public expose, Monica, dan itu semua data dan presentation material kita tampilkan di website kami. Per Q3 2021 net income SSMS 1, sekian triliun. Kita harapkan di akhir tahun kita punya net income akan lebih besar lagi ya. Oke, berarti terjadi peningkatan begitu ya Pak Hartono, seperti itu? Udah pasti. Kalau untuk targetnya sendiri hingga akhir tahun, kira-kira kenaikannya ini ada di angka berapa Pak? Atau mungkin ada gambaran kisaran persentasenya kira-kira kenaikannya di berapa persen? Mungkin karena kami itu TBK, kita nggak bisa dan we are not in a position to kasih angka persisnya, tapi kenaikan pasti ada, lumayan meaningful kenaikan income-nya ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.